Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, jumpa lagi di podcast Sego seputar gereja bersama Adeline. Nah, kali ini bintang tamu kita sangat spesial. Nah, biasanya kita kalau misal nih ada yang baca katekese, lah salah satunya ada Ibu Kristi. Halo, apa kabar? Ibu apa tante ya? Oh, kakak ya, lebih enaknya ya. Terserah apa aja deh. Halo. Kak Kristi, ini nih kan banyak yang lihat, wah Kak Kristin ini yang baca katekese. Sebenarnya peran Kak Kristin di gereja sebagai apa nih? Kebetulan saya di paroki Santa Monica Krian saat ini dikasih tugas sebagai koordinator si liturgi. Seksi liturgi, jadi Ya. meliputi apa aja itu, Kak? Meliputi apa aja? Tugasnya si liturgi. Mm-mm. Ya, kita membantu mempersiapkan semua petugas liturgi, mengatur jadwal liturgi untuk misa setiap minggu, terus ya seputar liturgi ekaristi dan sebagainya. Banyak berarti ya? Ya lumayan Berarti lah. kayak petugas tuh berarti ya meliput kayak lektor Mazmur, Lektor Mazmur, misdinar, misdinar, asisten imam, ya. bahkan Romo juga gitu. Oh enggak. Oh. Kalau Romo sudah Sudah ada jadwalnya. iya. Oke, Romo sendiri. ngomong-ngomong liturgi ini kan pasti tentang semua tentang perayaan Ekaristi dan lain-lainnya. Sebentar lagi kan kita memasuki masa Prapaskah. Ya. Nah, ini saya mau tanya-tanya seputar masa nggak Prapaskah sih ya. Salah satu perayaan di mengawali masa Prapaskah adalah Rabu Abu. Nah, ini saya juga ingin banyak tahu nih tentang Rabu Abu. Kenapa kalau mengawali masa Masa Prapaskah Prapaskah. itu perayaan yang pertama itu adalah Rabu Abu. Ya, Rabu Abu itu adalah hari pertama masa Prapaskah dalam liturgi gereja, dan kenapa pas bertepatan hari Rabu, karena itu dalam 40 hari sebelum hari Paskah, atau kurang lebih 44 hari termasuk hari Minggu sebelum Jumat Agung. Lalu dalam Rabu Abu itu biasanya kita ditandai dengan diberikannya abu pada dahi kita. Abu yang kita terima itu mengingatkan kita akan keburukan dosa dan juga kelemahan kita sebagai manusia. Ada ungkapan dari debu kita berasal, kepada debu kita akan kembali. Maka ungkapan itu adalah ungkapan kerapuhan kita dan diingatkan untuk bertobat dari dosa dan percayalah kepada Injil. Hari Rabu Abu biasanya bisa diperpanjang Kamis, Jumat, dan Sabtu siang setelah hari Rabu Abu itu. Dari 4 hari itu masih dinilai sebagai masa awal Prapaskah. Tapi itu ya Tante, untuk abunya didapatkan ya waktu Rabu Abu itu aja ya? Ya, boleh. Abunya boleh selama itu Kamis, Jumat, dan Sabtu siang setelah Rabu Abu itu masih bisa. boleh, masih bisa karena masih dihitung sebagai masa awal masa Prapaskah. Ini juga saya baru tahu Tante. Soalnya kan setahu saya kan penerimaan abu kan waktu Rabu Abu itu aja, saya kira gitu. Kebanyakan Berarti kalau kita itu. seumpama nih kita Rabu Abunya nggak bisa mengikuti perayaan Rabu Abu karena suatu hal yang tidak bisa kita hindari ya. Apakah besok semisal kita ikut misa harian pada hari Kamis terus kita minta abunya gitu gimana tuh biasanya? Kalau biasanya di paroki kita masih terpusat di Rabu Abu. Oh gitu. Ya, tapi kalau ada yang kita masih belum pernah kayak gitu ya. Iya, Jadi mungkin iya. belum punya historinya yang lebih dari Rabu Abu. Sementara ini di paroki kita masih terpusat dipusatkan di Rabu, hari Abu. Rabu itu. Iya. Nah, untuk abunya nih Tante. Ya, Nah, mungkin sudah banyak yang tahu tapi beberapa juga belum tahu. Abunya itu dari abu apa? apa sih Tante? Ya, abunya ini adalah daun kering, dari daun palma kering yang pernah kita berkatkan dulu waktu Minggu Palma tahun lalu. Kan pasti banyak yang kering di rumah umat itu ya.
biasanya kita ada waktu untuk pengumpulan daun kering itu, lalu itu dibakar, nanti kan akan dipakai untuk abu. Abunya jadi dipakai. nggak sembarangan abu dari Ya. daun apa ya. Daunnya sudah diberkati sewaktu kita minggu palma itu kan. Iya. Wah, jadi nggak terbuang begitu saja ya daun keringnya ya Tante ya. Betul. Terus Tante, adakah penghayatan untuk Rabu Abu ini Tante? Kan kita kan kadang kan cuman taunya Rabu Abu ya cuman terima abu terus mengawali puasa dan pantang Ya. biasanya orang-orang kan identiknya Rabu Abu pokoknya awal puasa dan pantang gitu. Ada nggak penghayatan lain tuh kalau Rabu Abu? Ada sih. Rabu Abu adalah penghayatan akan diri manusia yang tidak selamanya dimiliki, karena hidup kita memiliki batas yang fana dan ada saatnya manusia akan kembali pada debu. Seperti ungkapan yang saya utarakan tadi, dari debu engkau berasal, kepada debu engkau akan kembali. Jadi itu adalah penghayatan yang kita mengawali masa prapaskah. Kita menerima abu itu tujuannya apa, nilainya apa kan itu. Terus Tante, saya boleh tanya nggak kembali lagi tadi ke masalah pantang dan puasa. Nah, bisa nggak sih tuh diceritakan sedikit pantang dan puasanya itu yang bakunya gimana sih tuh? Karena kan selama ini dari saya sendiri ya, yang saya dapat itu tahunya kalau puasa itu ya 40 hari itu, tapi pantangnya hanya hari Jumat. Tapi apakah kayak kita pengen lebih dalam gitu, kita pengen puasa dan pantangnya itu 4 hari full gitu, gimana sih tuh biar mungkin teman-teman yang baru saja mengawali puasa dan pantang atau selama ini kita yang hanya mengikuti hari Jumat aja gitu loh tuh, jadi bisa dapat pengertian yang lebih bakunya, lebih baiknya itu gimana sih tuh? Sesuai surat gembala yang biasa kita dengarkan sebelum masa prapaskah mengenai puasa dan pantang, kalau sesuai aturan di secara gereja Katolik itu masa puasanya adalah di Rabu Abu dan 7 Jumat sampai dengan Jumat Agung. Itu puasa dan pantang. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan sampai dengan 40 hari sesuai dengan kemampuan masing-masing dan tidak mengikat lah ya, tidak wajib. Yang wajib yaitu hari Rabu Abu dan 7 Jumat sampai dengan Jumat Agung. Itu berarti puasa Rabu dan Abu pantang. yang pas itu sudah harus kita puasa dan pantang ya. Setelah itu mengikuti surat tadi 7 kali Jumat itu 7 Jumat sampai dengan Jumat Agung. Itu puasa dan pantang itu mungkin ada yang belum paham puasa dan pantangnya dalam Katolik itu gimana tuh? Definisi puasanya sih secara itu kita makan kenyang sehari cuma sekali. Sehari sekali. Iya. Ukuran kenyangnya kita berbeda kan ya. Iya. Biasanya mungkin 2 centong nasi dikurangi 1 centong nasi ya, gitu. cuma sehari sekali aja. Kenyang. Terus untuk pantangannya juga terserah kita mau milih sendiri kita pantang apa sesuai dengan mungkin kemampuan kita ya. Kesukaan kita juga itu ya. Ya bisa jadi kalau misalnya kita keseharian sudah jarang makan daging, masa kita mau makan daging kan ya tidak mungkin kan tidak pernah kan. Ya bisa pilih sih sesuai apa yang mau kita pantangkan, terserah. Berarti kalau seumpama nih saya sukanya tiap hari ini scroll media sosial TikTok, Instagram, Ya, berarti bisa boleh, ya buat boleh, gitu boleh, ya? boleh. Nggak harus makanan, Nggak harus makanan, kan, ya? nggak harus makanan, Jadi boleh. kayak kita yang biasanya HP bangun HP, tidur pegang HP. mau tidur layar lagi, bisa ya puasa Bisa, kayak gitu ya, bisa, jadi bisa. dibatasi Mengurangi. hanya membuka handphone untuk hal yang penting aja gitu ya. Wah, Boleh. jadi nggak harus makanan aja. Iya. Jadi kesukaan kita kayak gitu juga bisa ya Bisa. mengurangi gitu. Wah, baru tahu ini saya. Terus Tante, sejarahnya gereja Katolik ada Rabu Abu itu gimana tuh? Ya, dalam gereja Katolik Rabu Abu itu termasuk hari pertama Prapaskah. Lalu di Roma sekitar abad ke-7
itu umat beriman dalam mengaku dosa pada para imam, menerima kain kabung yang ditaburi abu. Banyak umat mengaku dosa di awal Prapaskah, tidak hanya untuk memurnikan jiwa mereka, tapi juga agar pantas menerima komuni. Dan mereka memohon ditandai abu sebagai tanda kerendahan hati untuk menerima absolusi. Pada tahun 1091, Paus Urbanus II memberlakukan praktek tersebut baik untuk klerus maupun untuk awam. Nah, dari akibat ritus pemberkatan dan penerimaan abu menjadi hal yang sangat penting sampai abad ke-9. Ritus ini masih terpisah dari misa. Lantas kemudian masuk dalam misa pada abad ke-12. Pada awalnya laki-laki yang menerima abu di atas kepala, sedangkan para wanita menerima abu di dahi dalam bentuk salib. Dalam bentuk salib maksudnya Di tanah salib. oh tanpa abunya gitu ya. Abunya Abu? tetap di dahi, cuman di tanda salib gitu. Terus Kalau yang cowok, laki-laki di kepala, di di piur gitu ya? di view gitu. Ya, itu. Oh, sejarahnya gitu. Ya. Berarti sejarahnya zaman dulu tuh beda ya antara cowok sama cewek Ya. penerimaannya gitu ya. Ya, perbedaan ini muncul karena masa itu para wanita datang ke gereja menutup kepala mereka pakai kain mantila. Oh, Karena iya, yang- zaman dulu kan kita Ya. pakai mantila yang rendah-rendah Ya, bagus kan tuh jadi ya. kan nggak bisa Heeh. dikasih di kepala. Terus sekarang kok bisa semuanya rata di dahi itu gimana tuh ceritanya? Ya, mungkin karena sekarang kita tidak membedakan, dan sekarang juga wanita ke gereja pun juga tidak semuanya pakai mantila, kan hampir nggak ada juga ya. Hampir nggak ada paling ya Cuma satu beberapa, dua ya, lah. ha-ha, Itu pun ha-ha. tidak semua gereja ada orang yang masih menggunakan mantila. Iya. Tapi di paroki kita Masih masih ada. ada kok yang Masih pakai ada, itu. ha-ha. Saya juga rasanya aduh kok bagus ya pakai Ha-ha. gitu ya. Gitu. Ya, jadi sekarang bisa semua sama di dahi. Hmm, Gitu. jadi nggak ada perbedaan ya tuh sekarang sama Ya, semua di dahi semua ya tuh ya. Mm-mm. Oke. Oke, Kak Christine, mengenai Rabu Abu, ritus penerimaan Rabu Abu itu gimana sih? Atau sebelum homili kah, atau gimana? Sebelum apa gitu? Ya, untuk penerimaan Rabu Abu itu biasanya setelah homili sebelum doa umat. Oh, sebelum doa umat ya. Ya. Dan untuk yang menerimakan abu ini, apakah dibatasi usia gitu? Seperti kalau kita mau komuni gitu. Kalau yang menerimakan Romo dan Asim, Heeh. tapi yang menerima, Yang yang menerima, menerima, heeh. yang menerima itu boleh semuanya, boleh semua usia. Mereka yang belum dibaptis pun boleh. Bisa ya, Ya, ya. anak-anak, bayi itu Bayi pun bisa ya, Bayi? bisa. Nah, ini ngomongin Rabu Abu nih, ini ada sedikit pertanyaan yang kepingin saya tahu nih. Nah, biasanya kalau habis nerima Rabu Abu itu kan, ini saya sendiri ya, Teh, ya. Pengalaman. Zaman dulu pengalaman nih kan. Malu kan kalau keluar ini ada abunya Ada abunya. blok gitu. Terus kadang itu kita sampai nutupin. Kadang ada yang sengaja belum selesai misa udah dihapus daripada nanti malu ketemu orang mau kan biasanya kalau habis perayaan Rabu Abu kan keluar sama keluarga, ada makan apa kan pasti kadang dilihat ada apa itu kan kita ada rasa malu. Apakah boleh nggak sih itu dihapus atau kita harus sebaiknya dibiarkan saja hilang sendiri gitu? Sebenarnya tidak boleh dihapus. Nggak boleh dihapus ya, biarkan hilang dengan sendirinya. Karena ya itu abu itu kan punya makna. Abu itu punya makna. Jadi biar hilang dengan sendirinya. Dan biar kelihatan tuh kalau sudah ikut Rabu Abu kan gitu Iya. ya. Biasanya itu anak-anak di foto gitu ya, cekrik gitu. Jadiin status. Tapi kan ini besok pas Valentine ya. Iya. Berarti fotonya sambil bawa coklat gitu. Oh, sambil pemilu. Iya. Tangannya sambil biru-biru. Pas banget ya tahun ini Iya, ya, Rabu Abu. tahun ini kebetulan Rabu Abu tanggal 14 Februari itu bertepatan dengan pemilu,
dan Valentine juga. Iya. Jadi dalam satu hari, penting itu 3 hal penting dalam satu hari. luar Iya. biasa. Terus ini aku pengen balik lagi masalah pantang dan puasa. Iya. Nah kan nggak semua orang itu, semua umat Katolik ya Iya. bener-bener ngikuti pantang dan puasa. Paling nggak cuman Rabu Abu aja, terus Jumat pertama sih saya enggak gitu. Kalau saya tanya ke Kak Christine, pertama kali bener-bener melakukan pantang dan puasa tanpa bolong, kapan itu? Tradisi keluarga ya. Dulu usia 13 itu kan sudah harus pantang dan puasa. Kami di keluarga dulu juga ngikut sesuai itu. Dan sesuai apa? Aturannya juga Rabu Abu dan 7 Jumat. Kami dulu kebiasaan di keluarga kalau setiap hari Rabu dan Jumat itu hanya makan berat, memang cuma sekali. Hanya sedia apa? Kayak rebusan polo pendem gitu, atau apa bihun atau apa gitu. Jadi tanpa kayak makan nasi. ganti nasinya gitu Ya, ya. makan nasinya cuma sekali aja. Berarti nggak makan kayak yang bernafas gitu, hewani gitu. Ya, kebetulan seperti itu, kita ngambil pantangnya yang tidak. Kalau kata Christine tadi, tradisi keluarga memang sama keluarga diharuskan ngikut makan yang ini, atau kamu boleh pilih sendiri kamu pantang gimana gitu? Kalau kami sih sudah terbiasa apa yang kita lakukan bersama-sama. Jadi dalam satu keluarga semuanya kayak gitu. Terus itu juga kebawa sampai sekarang. Berarti sekarang. Kak Christine sekarang anak dan suaminya juga gitu? Ya, kebetulan kami ya apa yang dulu dianggap saya baik, yang saya anggap baik itu saya pakai sekarang. Tapi gitu. kan gini, anak zaman dulu kan beda sama zaman sekarang. Ya. Kok zaman dulu kan orang tua kayak gini ya wis kita manut sesuai arahan. Tapi kan anak zaman sekarang kan pastinya kan ya namanya anak-anak ya tuh ya. Iya. Pantang kan, loh aku loh masih mau gini, wis aku pantang ngegame ya. Gitu gimana tuh? Nah, ini pantangan, kebetulan kalau pantang aku dan keluarga masih banyak di makanan. Kadang karena kita pantangnya juga kalau bisa nggak jajan. Oh, nggak jajan. Nggak jajan. Ya, kalau bisa nggak jajan. Jadi mengurangi jajan. Termasuk kalau saya mengurangi beli online. Oh, GoFood. beli online. Makanan. Ya, belanja online. Iya, kan sukanya kalau sekarang cewek paling mudah kan scroll. Apalagi kalau kayak kemarin dua-dua lah, gitu, kayak gitu. Besok 3-3 Iya. gitu. Berarti kan uangnya ngumpul ya tuh Iya. ya. Terus dibuat APP. Iya, betul. Bener ya, gitu. bener-bener. Loh, tapi jadi saya tahu Kak Christine kan punya anak cowok nih. Iya. Nah, untuk masalah pantang dan puasanya itu nurut atau rewel tuh? Kebetulan nurut. Nurut banget Ngikut. ya. Wah, Dan enak. nggak ada yang itu sih, anak-anak kebetulan nggak ada yang protes, Berarti nggak ada yang itu. protes itu. Ya, Berarti ngikut. kayak saya itu ya. Oh ya, Mbak Adel gimana? Namanya nggak sesuai dengan apa kata Mama? Iya sih itu nggak sesuai. Oh, Karena gitu. gini, Mama itu tipe orang dia tuh saklek ya. Jadi kalau dia sendiri ini kalau masa prapaskah ini bener-bener yang 40 hari itu dia nggak makan yang bernafas, terus juga mengurangi. Tapi kebetulan beliau nggak bisa makan nasi sih, jadi nggak makan. Tapi tetap nggak jajan, terus nggak minum manis juga dia. Terus garam dikurangi gitu. Dan saya bener pernah ngikutin. disuruh ikut, tapi ya Nggak bisa namanya ngikutin. saya ya nggak bisa. Tapi ya apa ya, beda-beda ya tuh ya orang ya tuh ya. Kadang kan ketahanannya, kalau beliau kan sudah terbiasa dan apa ya istilahnya bisa mengontrol. Tapi kalau saya beda tuh, nggak bisa. Tapi kalau masalah jajan itu saya punya pengalaman tuh. Iya. Teman saya dulu, maaf ya teman-teman, dia itu pantang jajan. Lucunya karena kami sama-sama masih remaja ya, belum benar-benar mengerti apa itu pantang dan puasa.
kita sama-sama pantang jajan, nggak jajan. Terus ketahuan nih dia jajan, loh kamu kok minum cola sama jajan, loh kan kita pantang jajan. Loh tapi kan ini jajan aku ambil dari rumah, nggak beli sendiri. Ini dari orang tua. Kayak gitu gimana tuh? Iya kan, maksudnya dia mbak bekal kan istilahnya kan. Tapi kan itu jajan. Jadi maksudnya kamu jajan mungkin beli untuk jajan itu beli. Kalau mbak anggapannya mungkin kan bekal kan, kan mungkin gitu. Tapi dong iya sih. Iya. Tapi kan zaman dulu kita ya namanya anak kita nggak ngerti kan gitu loh. Tapi kan kalau sekarang mungkin dikit-dikit kita bisa scroll, pantang dan puasa sebenarnya gimana sih gitu ya kan. Kok zaman dulu kan nggak ada kayak gitu tuh. Oke tuh, saya mau tanya nih, jadwal Rabu Abu di paroki. Santa Monica ini. Rabu ada berapa Abu kali perayaan? Ada 2 kali misa. Yang satu pagi di pukul 5.30 sesuai jadwal misa harian. Yang kedua jam 6 sore, tanggal 14 Februari. Apakah dibedakan gitu tuh? Karena kan kita ini di paroki ini kan satu lingkup dengan sekolah Katolik ya. Apakah dibedakan pagi untuk yang bersekolah, malam yang untuk yang umat atau bebas? Bebas ya. Itu kan kebetulan hari libur juga, sekolah juga libur. Jadi bebas, mau ikut pagi boleh, mau ikut sore juga boleh. Cuman paginya pagi banget 5:30. Jadi kayak misa harian. Tapi tahun lalu biasanya rame tahun lalu rame juga. Tapi nggak tahu lagi ya kan, kita juga saat pemilu juga. Ya. Tapi kalau saya sih tetap sore. Oh tetap sore. Kirain tetap pagi. Hal yang tidak pagi-pagi. Apalagi 5:30 tante, udah bangun jam berapa gitu. Tapi seger enak ikut pagi. Iya sih itu sebenarnya, tapi gimana itu ya? Terkadang ikatan batin dengan kasut dan guling itu belum bisa terlepas. Lebih berat gitu daripada kenyataan. Oke tante, sebelum menutup podcast ini, ada nggak sih pesan-pesan untuk umat di paroki Santa Monica tentang Rabu Abu atau tentang dalam masa Paskah ini gitu, atau untuk pantang dan puasa gimana gitu tuh? Ya kalau untuk kita semua ya, untuk kita semua, Rabu Abu adalah masa di mana kita dikasih waktu untuk bertobat, di mana kita ada waktu untuk berpantang dan puasa, kan tujuannya untuk kita nanti bisa berbagi lewat APP. Mari kita gunakan masa-masa itu untuk bertobat. Mari kita gunakan dengan baik supaya ya itu kan nantinya juga kembali ke kita. Ke kita juga ya. Gitu. Jadi kan menghapus biar lebih baik lagi. Intinya juga membantu kita mengurangi dosa-dosa kita yang lalu ya ya dengan adanya Rabu Abu ini ya. Oke, dan jangan lupa Rabu Abunya jam 5:30 pagi dan jam 6 sore. Jangan telat, karena kalau telat penuh. Ya, di dalam betul. penuh kan musim hujan tuh ya kan. Betul. Akhirnya nanti kita dapat luar lah. Oke, makasih banyak Kak Christine udah datang di podcast Sego kali ini. Terus semoga sehat selalu, dilancarkan segalanya. Dan puasa dan pantangnya tahun ini menjadi yang lebih baik. Dosanya semua terhapuskan. Makasih banyak juga ilmunya hari ini. Saya dapat banyak ilmu dari Kak Christine. Oke, terima kasih semuanya atas podcast kali ini. Jangan lupa dilihat terus podcast kita, dan jangan lupa apa Kak? Like, komen, dan share Dan subscribe, jangan lupa. Ayo bapak-bapak ketua lingkungan, di share di grup lingkungannya supaya kami tim podcast Sego jadi lebih semangat membuat gebrakan-gebrakan baru dan bisa memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Oke, kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.